Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Wah, ini semangat hari ini. Kebetulan kita akan membahas satu tema yang menarik banget nih. Mungkin misalnya teman-teman ingin merantau ke luar pulau atau luar negeri misalnya, pasti kita akan mengalami yang namanya culture shock. Nah, saya Hanif sebagai pembawa acara dan teman saya Ahmad sebagai teman diskusi saya. Nah, di sini kita akan bahas apa sih? Apa sih culture shock itu? Jadi menurut saya culture shock itu seperti apa? Culture shock culture shock itu yang kebanyakan dipahami orang-orang cuman istilah offline saja. Padahal ternyata culture shock itu bisa online, bisa offline. Oh, jadi culture shock itu bisa offline, bisa online. Ya. Nah, contoh culture shock offline itu seperti apa? Kalau offline ini yang udah umum diketahui ya, Oke. saat kita berpindah tempat, datang ke kota baru, negara baru, kita akan mengalami namanya culture shock. Lalu menarik nih, culture shock online itu apa sih? Kalau culture shock online itu contohnya saatnya misalkan kita udah sering nih pakai Google Translate, terus tahu-tahu sekarang ada detail. Nah, waktu kita pakai detail itu sebenarnya ada tahapan-tahapan culture shock. Oh, mungkin kalau untuk para editor ya, misalnya kita biasa pakai CapCut nih, Ya, tiba-tiba kita pakai Adobe Premiere atau DaVinci, mesti bingung gitu kan? Iya, benar. Nah, kira-kira nih ya, Mas Ade ini punya nggak sih? Ada nggak sih tahapan-tahapan culture shock? tahapan-tahapan Iya. culture shock itu ada banget. Ada Pak? Baik yang offline maupun yang online itu ada tahapan-tahapan. Mungkin perbedaannya di kecepatan untuk beradaptasi. Kira-kira tahapan itu apa aja dalam kita menghadapi culture shock? Yang pertama itu, jadi ada 4 fase. Oh, ada Pak. Yang pertama itu honeymoon, saat kita tuh merasa excited, saat itu merasa senang akan melakukan suatu kegiatan atau perpindahan. Namanya bagus ya, honeymoon ya, bulan Honeymoon. madu ya. Dan bunga-bunga manis gitu. Ya, karena kita merasa senang. Terus yang kedua itu apa? Nah, yang berikutnya itu frustasi. Frustasi. Jadi habis senang-senang, berat. Itu kenapa tuh? Nah, karena akhirnya kita menemukan perbedaan, tabrakan nilai dan lain sebagainya. Oh, jadi kayak merasa terasingkan gitu ya. Ya, Kemudian tahapan ketiga nih, tahapan yang ketiga itu akhirnya kita adaptasi. Kita beradaptasi akhirnya dari nilai yang kita punya, nilai yang biasanya yang udah lama, ya. dengan nilai yang baru kita adaptasi. Apa aja nilai-nilai yang harus kita hilangkan, apa aja nilai yang harus kita ambil, atau apa aja nilai-nilai yang harus kita kompromi. Menarik ya. Lalu ada tahapan lagi nggak setelahnya? Nah, yang terakhir banget, Banget. nah akhirnya kita menerima Menerima. hasil dari adaptasi yang kita lakukan. Berarti kita harus tahu sifat diri kita Iya. sebelum kita merantau ya. Ya, Kita harus punya prinsip dan nilai-nilai yang harus kita perhatikan. ya. Kalau enggak ya kita lebih enak gak ada culture shock. Iya, jadi Masuk langsung menerima aja jadi. iya. Nah, kira-kira nih Mas Yaden tuh punya pengalaman nggak sih yang menarik untuk diceritakan ke teman-teman gitu? Wah, kamu pakai culture shock. Nah, culture shock. Ya kebetulan saya kan ini dari Kalimantan pelosok. Jadi saya punya perasaan honeymoon. Saya masuk di fase honeymoon itu waktu saya mau datang ke Pulau Jawa. Nah, karena kan Jawa itu kalau bagi kita orang pelosok kan, itu sudah di TV segala macam. Jadi kita gimana sih kota yang sudah disorot kamera itu? Apalagi Jogja ya. Apalagi Jawa. Yang sangat ikonik Jogja. Istimewa. Oke, terus setelah itu saya mendapat frustasi. Kenapa tuh bisa sih? Frustasi karena banyak perbedaan di bahasa, dunia, perilaku dan lain sebagainya. Yang menarik nih saya punya kisah terkait membaui makanan. Nah, gimana tuh? Jadi waktu itu teman saya itu bawa suatu makanan yang unik dan aneh. Saya kurang ingat makanannya apa. Yang jelas saya bawain sepiring-piring kayak gitu. Oh, jadi datang terus dicium gitu? Iya, dicium. Nah ternyata sama dia dimarahin segala macam, saya sampai kayak Oh, down gitu. ya kayak wah ternyata salah segala macam. Nah dari situ saya akhirnya beradaptasi, saya mencoba mempelajari gimana sih budaya orang Jawa, bahasa-bahasa tertentu yang terlarang yang nggak boleh dan sebagainya. Oh, berarti misalnya di tempat
Mas Andi ini kalau misalnya di makanan itu biasa cuma di Iya. Jogja tuh nggak boleh ini nggak Iya, sopan. ternyata kayak gitu. Oh saya juga nih, saya juga misalnya nih, saya tuh agak gumun ya, agak heran di lampu merah Jogja ini, di lampu merah kan biasanya kalau di Jakarta, di kota-kota selain Jogja ini kalau lampu merah tuh full klakson, kalau lampunya masih kuning aja udah klakson tin. Tapi di Jogja, heran, wah, damai, walaupun udah hijau nih nggak ada yang buru-buru, santai semuanya, ya sih. Oke, menarik pengalamannya. Oke, nah kira-kira ada nggak sih tips atau saran untuk teman-teman yang misalnya ingin merantau ke luar pulau misalnya yang dari teman-teman luar Jawa gitu? Masih? Jadi tips untuk menghadapi culture shock. Iya. Nah, tips untuk menghadapi culture shock itu yang pertama, pelajari daerah yang mau kita tuju, tempat yang mau kita datengin, sesuatu yang mau kita berada di sana. Mau yang online maupun yang offline, kita pelajari dulu kira-kira bakal ada nilai apa sih di sana, kira-kira aturan mainnya di sana tuh kayak gimana sih. Mungkin kita harus ini pelajari sedikit-sedikit tentang bahasa Jawa mungkin. Ya, searching Enggak hukumnya. dan Terus yang kedua nih, nah berikutnya itu cari teman. Saya cari teman. Jadi misalkan kita mau ke Jogja, saya kerasa banget saya punya teman yang satu pondok dulu. Jadi satu tempat belajar dulu, terkadang saya sampai di Jogja lagi, saya lebih enak. Dia bisa ngasih tahu saya dan lain sebagainya. jadi kita bisa belajar langsung ya. Belajar Jadi, langsung teman. Terus yang terakhir, kita harus memang ngasih ruang waktu. Nah, karena kan yang namanya beradaptasi, menganut nilai-nilai baru itu kan butuh gesekan budaya, gesekan nilai. Memang kita harus ngasih waktu buat diri kita untuk beradaptasi sampai akhirnya menang. wah menarik sekali ya teman-teman pembicaraan kita hari ini tentang tusuk ini ya. Nah dari poin yang biasa saya ambil adalah yang pertama kita harus ketika kita ingin pergi ke suatu tempat, suatu negara, kita harus mempelajari apa sih budaya-budaya yang ada di sana, bahasanya gimana, makanannya gimana dan sebagainya. Sehingga kita bisa mencari partner atau teman. Jadi kita bisa belajar langsung dari mereka, kita bisa tanya-tanya langsung ya, agar kita tuh tidak tersesat ya. Malu bertanya, Sesat di jalan. yang ketiga adalah berikan ruang untuk diri kita sendiri. Jadi tidak semua orang tuh bisa langsung beradaptasi dan sebagainya. Kadang-kadang kita perlu memikirkan apakah saya apa saja sih yang harus saya lakukan, apa saja yang harus saya lakukan. Oke, terima kasih Mas Adrian untuk waktunya. Sama, semoga bermanfaat lah. Ini semoga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran ya. Oke, sekian dari kami. See you again. Thanks all. Dadah.